Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada belajar OSN Fisika pada chapter 8 atau video ke-8. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada kinematika gerak satu dimensi atau gerak satu dimensi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam memahami OSN fisika pada gerak satu dimensi. Kita lihat pada soal yang pertama, pada jarak L sama dengan 400 meter dari rambu lalu lintas. Mobil bergerak dengan kecepatan 54 km per jam. Direm dengan percepatan negatif 0,3 meter per sekon. Tentukan jarak mobil relatif terhadap rambu lalu lintas setelah bergerak 1 menit sejak pengereman. Jadi setelah melihat ada rambu lalu lintas, mobil mulai diperlambat 0,3 meter per sekon kuadrat pada kecepatan 54 km per jam. Maka dengan demikian, L-nya sama dengan 400 meter, A-nya sama dengan negatif 0,3, 0,3 meter per sekon kuadrat, T-nya 1 menit atau sama dengan 60 detik. V0-nya 54 km per jam atau 15 meter per sekon. Maka waktu yang dibutuhkan sampai mobil berhenti, maka benda ini melakukan gerak lurus berubah beraturan, maka selama pengereman sampai berhenti waktu yang dibutuhkan adalah V sama dengan V0 ditambah AT. Sama dengan 0 karena berhenti, V-nya sama dengan 0. Sehingga T-nya yang dibutuhkan adalah V0 dibagi dengan A sama dengan 15 dibagi 0,3, 50 sekon. Jadi sampai berhenti dibutuhkan waktu 50 sekon. Berapakah jarak yang ditempuh mobil selama pengereman? Maka kita bisa melakukan menggunakan persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS sama dengan 0 karena di sini sudah 0 berhenti. Maka dengan demikian persamaannya menjadi S sama dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2A. Maka 15 kuadrat dibagi 0,6 kan itu Maka ketemunya adalah 375 meter. Jarak mula-mula dari rambu lalu lintas adalah 400 meter. Yang ditempuh adalah selama pengereman sampai berhenti 375 meter. Maka dengan demikian selisihnya adalah 400 dikurangi 375 Maka dengan demikian jarak relatif yang ditempuh oleh mobil terhadap rambu lalu lintas adalah selisihnya dari L dikurangi dengan S, maka L dikurangi dengan S sama dengan 400 dikurangi 375 sama dengan 25 meter. Jadi relatifnya, jarak relatifnya menurut pengamat adalah 25 meter sebelum dia atau mobilnya sampai ke paling dekat dengan rambu lalu lintas. Itu yang diinginkan. Ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Maka dengan demikian persamaan yang ada adalah V sama dengan V0 ditambah AT atau V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan itu untuk menemukan sebesar 25 meter. Kita lihat pada soal nomor 2. Dua benda bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan awal V1 dan V2 dengan percepatan konstan A1 dan A2 berlawanan arah.
ya, berlawanan arah dengan kecepatan mula-mula. Berapa jarak maksimum ya kedua benda agar keduanya bertemu selama gerakan ya. Benda yang melakukan gerak berlawan arah menurut pengamat pada di luar sistem A1 dan A2 atau V1 dengan V2 biasanya kita melihatnya akan lebih cepat dari keadaan semula. Ya, maka dengan demikian pembahasannya menganggap bahwa gerak relatif antara dua benda ya dari kerangka acuan benda pertama ya, sehingga saat mula-mula benda pertama diam ya, saat benda kedua bergerak menuju benda pertama maka kecepatannya harus bertambah, yaitu V1 ditambah dengan V2 berpapasan, maka seolah-olah kecepatannya menjadi lebih besar kan itu. Maka percepatannya juga mengikuti, yaitu A1 ditambah dengan A2. Maka dengan demikian benda akan bertemu jika jarak total yang ditempuh benda sebelum berhenti harus lebih besar daripada jarak mula-mula kedua benda. Ya, ini masuk akal ya. Maka dengan demikian mudah kita mengambil faktornya. V1 ditambah dengan V2 maka jaraknya harus lebih besar ya daripada jarak mula-mula benda. Maka dengan demikian ini adalah persamaan gerak lurus berubah beraturan yang tidak menggunakan variabel T tapi jarak yang diketahui V dan V0 yang diketahui. Maka dengan demikian V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS ya. Ingat, berpapasan atau berlawanan arah, kecepatannya seolah-olah menjadi lebih besar. Maka dengan demikian V0 V sama dengan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS. Maka dengan demikian ya, kalau mula-mula bendanya diam, yang pertama diam ya, maka V kuadrat sama dengan 2AS, sehingga jarak yang ditempuh benda ya totalnya adalah V kuadrat dibagi dengan 2A. Karena benda berlawanan arah maka kecepatannya ditambah, percepatannya juga ditambah, maka maksimalnya adalah pada relatif kedua benda yang berpapasan atau berlawanan arah, yaitu V1 ditambah dengan V2 dikuadratkan dibagi 2 dikalikan A1 ditambah dengan A2. Jadi mengatakan bahwa jarak totalnya menjadi lebih besar daripada jarak mula-mula kedua benda. Karena apa? V1 ditambah dengan V2 berpapasan. Jadi seolah-olah dilihat dari sistem pengamatnya menjadi lebih besar kan itu. Itulah pada soal nomor 2. Kita lihat pada soal nomor 3. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon dari puncak gedung setinggi 25 meter. Ini gedungnya setinggi 25 meter, ini adalah puncaknya ya. Maka dengan demikian bola kemudian berbalik arah dan melewati puncak gedung menuju permukaan tanah sampai di tanah di sini dengan percepatan gravitasi ya 10 meter per sekon kuadrat. Yang A, berapa waktu yang dibutuhkan sejak bola dilemparkan untuk mencapai titik tertinggi di sini ya. Nah, pada gerak vertikal ke atas ya itu sudah ada persamaannya ya. Yang kedua, berapa waktu T2 yang diperlukan sejak bola dilempar sampai bola kembali melewati titik puncak, berarti mencapai sejajar ini ya, sejajar dengan tinggi gedung ya, atau 2 kali waktu maksimumnya kan itu ya. Kemudian berapa ketinggian maksimum yang dicapai oleh benda relatif terhadap tanah sampai sini. Jadi H ini ya, H gedungnya ditambah dengan H maksimum di sini ya. Nah, yang D, tentukan kecepatan bola saat membentur tanah ya. Pada saat menyentuh tanah, berapakah kecepatannya? Berapa lama waktu T3 yang diperlukan sejak bola
dilempar sampai bola jadi waktunya ada 3 bagian, 1, 2, 3. Nah itu ya. Maka dengan demikian itulah salah satu faktor yang diinginkan ya. Jadi hanya adalah 25 meter, V0-nya 20 meter per sekon, G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kita hitung yang A dari mulai titik pelemparan 20 meter di atas puncak gedung sampai tinggi maksimum, yaitu yang A. T1 merupakan waktu maksimum ya untuk mencapai benda mencapai tinggi maksimum. Maka sama saja T1 disebut sebagai T maksimum. Maka dengan demikian V0 dibagi dengan G. Asalnya dari mana? V sama dengan V0 ditambah dengan GT ya. Maka pada waktu mencapai tinggi maksimum V-nya sama dengan 0 sehingga V0 dibagi dengan G. Maka dengan demikian 20 dibagi dengan 10 ya. 20 dibagi 10 2 sekon. Jadi pada waktu mencapai maksimum di sini adalah waktunya 2 sekon. Kemudian yang T2 untuk melewati, berarti setelah melewati titik puncaknya, maka di sini kita lihat ya. Sejajar dengan tinggi 25 meter, maka T2 merupakan waktu yang diperlukan untuk kembali melewati titik puncak gedung, maka T2-nya adalah 2 kali T maksimumnya. Jadi ini 1, 2 kan itu sampai sini ya. Maka ketemunya adalah 2 dikalikan dengan T1 sama dengan 4 sekon. Jadi pada waktu sejajar dengan puncak gedung adalah waktu yang dibutuhkan adalah 4 sekon ya. Paham itu ya? Kemudian yang C ya. Ketinggian maksimum yang dicapai benda ya oleh bola merupakan tinggi gedung ditambah dengan tinggi maksimumnya. Gedungnya 25 meter, tinggi maksimumnya yang belum ketemu tadi ya. Tinggi maksimum setelah 25 meter di atas ya. Di atas puncak ya. Di atas 25 meter ya sampai tinggi maksimum, maka persamanya totalnya seluruh bola yang dicapai adalah H totalnya adalah H pada tinggi 25 meter ditambah dengan H maksimumnya. Tinggi gedungnya 25 meter, H maksimumnya setelah mencapai titik puncaknya. Maka dengan demikian H totalnya sama dengan ya, H pada tinggi gedung 25 meter atau disebut dengan H ditambah dengan ini persamaan tinggi maksimum ya, V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Maka dengan demikian 25 ditambah kecepatan awalnya 20 meter per sekon, maka 20 kuadrat dibagi dengan 20, maka dengan demikian ketemunya adalah 45 meter ya. Berarti ini 20 kuadrat bagi 20 tambah 25 45 meter. Jadi dari puncak gedung sampai tinggi maksimum ya, tinggi maksimum yang dicapai adalah 20 meter. Jadi 20 meter ditambah dengan 25. Maka dengan demikian berapakah waktu T3? Keseluruhan waktu sampai menyentuh tanah ya. Sampai menyentuh tanah. Maka dengan demikian H totalnya adalah setengah GT total dikuadratkan. Maka dengan demikian T totalnya sama dengan ya 2H total dibagi dengan G di akar ya. Maka dengan demikian T3 sama dengan T1 ditambah dengan T totalnya. T totalnya itu dari mulai bergerak di atas puncak gedung melewati titik maksimalnya kemudian turun, maka T1 ditambah dengan T totalnya. Maka dengan demikian T1 ditambah akar dari 2H total dibagi dengan G. Maka dengan demikian T1-nya sudah ketemu 2 sekon tadi ya. Tingginya 45 meter kali 2 adalah 90. Ya, 90 dibagi 10 gitu. Maka ketemunya adalah 5 sekon. Maka ini 9 di akar 3 ditambah 2 ya. Itu yang diinginkan ya. Jadi T3-nya itu adalah dari mulai 1 naik sampai tinggi maksimum dijumlahkan dengan tinggi maksimum setelah melewati kemudian
jatuh sampai ke tanah kembali. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 2. Dan keseluruhannya pada soal nomor 1 dan soal nomor 2, itulah yang dapat kita bicarakan bersama pada pertemuan kali ini. Semoga bisa menemukan kesimpulan-kesimpulan untuk cepat menyelesaikan persoalan-persoalan pada fisika. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.